Salam jumpa, salam sehat dan salam tangguh. Kembali Anda bersama saya Muhammad Akhir yang akan mengajak siang Anda untuk bergabung bersama dialog bersama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang siang hari ini akan berbincang mengenai dialog HIPMI, masker dan peluang bisnis bersama dengan rekan-rekan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tetapi sesuai dengan aturan komunikasi publik COVID-19, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dan kemudian membuka masker untuk saya berbincang agar perbincangan lebih jelas. Baik, silakan para narasumber kita cuci tangan dulu dan kemudian melepas masker. Baik, masker dibuka, mikrofonnya silakan diambil biar suaranya lebih jelas kita berbincang. Berbicara tentang masker, tidak pernah ada habisnya dan tentunya juga ini adalah sebuah peluang usaha bisnis begitu ya. Karenanya pada siang hari ini kita akan berbincang bersama 3 narasumber dan 2 diantaranya hadir secara langsung. Yang pertama adalah selamat siang kepada Sari W. Pramono. Selamat siang Mbak Sari. Selamat siang Mas. Saat ini adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Lalu yang 2 orang berikutnya adalah para pelaku usaha khususnya di bidang masker saat ini. Betul sekali. Baik, yang pertama selamat siang dengan Bapak Saifuddin HS. Yang saat ini sebagai Direktur Utama dari PT Mitra Sarana Indo. Selamat siang Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Maskernya terus memproduksi? Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Baik, bagaimana seberapa jauh permintaannya sejauh ini? Bicara permintaan karena kebutuhan COVID ini salah satunya yang sangat dibutuhkan adalah masker, ya sampai saat ini cukup tinggi ya. Selalu. Jadi nggak numpuk begitu ya? Selalu ada yang beli saja begitu? Iya, tinggal memang ada keberpihakan dari pemerintah untuk memakai produk lokal. Sesuai arahan dari Pak Jokowi, tinggal diimplementasikan sampai bawah. Betul. Memang produk lokal harus dibeli lah, biar daya beli masyarakat, ekonomi kita juga tumbuh ya. Sesuai dengan tagar Bangga Buatan Indonesia begitu ya. Dan tentunya kami sudah menjaga jarak semua begitu ya. Sebagai bagian dari aturan komunikasi publik COVID-19. Dan acara ini juga memperhatikan protokol kesehatan serta ditujukan untuk semua kalangan. Dan sebelum berbincang lebih jauh, kita akan melihat dulu tayangan video bagaimana produksi masker yang saat ini dilakukan oleh para pengusaha masker di Indonesia. Kita simak bersama. Baik, kita sudah saksikan cuplikan video bagaimana produksi masker yang tentunya kita jumlah penduduknya banyak, begitu. Arahan Presiden Jokowi juga menyebut gerakan 3M untuk menggunakan masker, khususnya masker kain, terus digaungkan, bahkan disarankan mengganti selama 4 jam sekali di setiap harinya, karena memang kan ketika bergerak atau beraktivitas, begitu kita tidak pernah tahu apa yang nempel di masker ya. Nah, bagaimana HIPMI kemudian Mbak Sari menerjemahkan arahan pemerintah ini terkait dengan masker? Ya, terima kasih Mas Akhir. Dari HIPMI sendiri sekarang ini saya melihat bahwa potensi masker ini cukup tinggi ya.
dari sejak COVID ini sudah naik hampir 77% Oh, angka menarik ya. yang berbisnis masker, terutama mungkin teman-teman yang memiliki bisnis konveksi beralih menjadi membuat masker. Di sini saya pikir ini sangat bagus sekali dan tentunya harus didukung, dan saya ingin sekali pemerintah menggerakkan UKM ini agar kita juga dapat memproduksi lokal, di mana konveksi ini akhirnya dapat menggerakkan ekonomi, karena mereka harus terus berjalan kan. Industri fashion mungkin sekarang agak turun, tapi mungkin penggantinya ada si masker ini, dan yang lain-lain juga sekarang mulai fashion designer lokal Indonesia juga mulai membuat masker yang lucu-lucu ya, sesuai dengan fashion yang sekarang. Jadi menurut saya potensinya besar sih untuk mengembangkan si bisnis masker ini gitu. Baik, angka yang menarik. Jadi 77% tadi disebut adalah kisaran angka pengusaha yang kemudian beralih, Iya, bukan beralih apa, mencoba pasar baru gitu ya, yes, pasar masker mencoba ini ya. pasar baru. Dan menurut saya memang masa COVID ini pengusaha memang harus kreatif, karena memang banyak sekali bisnis-bisnis yang mungkin masih belum bisa berjalan atau belum tumbuh bahkan di belakang, namun ada juga bisnis-bisnis yang malah menggeliat gitu. Jadi pengusaha sekarang harus tentunya kita harus berdampingan dengan COVID ya, dan tidak mungkin ekonomi akan berhenti begitu saja. Jadi inilah tantangan Indonesia, pengusaha muda, bagaimana kita berubah bisnis ini beradaptasi sehingga kita bisa bertahan gitu. Mungkin itu yang harus ditekankan kepada teman-teman pengusaha muda. Nah, Mbak Sari sudah menerangkan, kita cek kepada para pengusaha yang ada di sini begitu ya. Mas Saifuddin, bagaimana menerjemahkan harus kreatif begitu dalam soal masker ini? Sejauh apa yang diterjemahkan versi perusahaan Mas Saifuddin ini? Iya, karena saya juga anggotanya Bu Sari sebagai ketua bidang, kami juga anggota HIPMI, dan kami menerjemahkan ya harus adaptasi terhadap situasi yang berkembang. Sebetulnya kami PT Mitra Sarana Indo itu dulu sebelum COVID itu tidak bergerak di bidang alkes. Sama sekali? Sama sekali. Jadi ini baru-baru aja nih bikin maskernya? Baru 4-5 bulanan lah. Ya selama masa pandemik berarti ya? Nah ini bukti kreativitasnya ya? Karena kami melihat semua dana anggaran pemerintah refocusing sejak darurat COVID ini. Kemudian anggaran untuk alkes kami melihat pada saat itu ada 75 triliun atau sekarang naik 84 triliun. Yang dibeli itu kan hanya itu saja, APD set. Mulai dari APD, masker, dan lain sebagainya. Itu mulai dari pusat sampai ke dinkes daerah, yang dibeli itu saja. Nah, kemudian seperti kata Pak Presiden, ada dana 170 triliun juga belum digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Yang dibeli kan juga itu saja. Nah, kami melihat di sini ada peluang bisnis. Kami kalau tidak menyesuaikan, kalau kami masih bisnis, kebetulan background kami bisnis IT, bisnis konstruksi, kalau masih itu kami udah nggak punya proyek lagi, udah nggak punya ini. Akhirnya kami segera beralih dengan sumber daya yang ada, dan yang paling penting di HIPMI banyak berkumpul para pengusaha-pengusaha potensi. Pada akhirnya kami berkolaborasi. Ada yang menarik ya, berkolaborasi. Ada yang punya konveksi besar, yang tadinya ekspor maklun. Misalnya ada merek-merek ternama, itu udah nggak bisa, dunia juga nggak bergerak. Akhirnya bisa begitu ya? Akhirnya produksi APD. Nah, kami berinisiasi dengan kawan-kawan HIPMI bikin merek sendiri, kemudian mengurus perizinannya, izin edar dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada merek MySafe, hasil kolaborasi kami dengan sesama anak HIPMI. Yang tadi ditayangan begitu ya? Yang tadi ditayangkan. Menarik ya, dari cerita dua pengusaha yang hadir siang hari ini, Mbak Sari juga pengusaha sama betulnya. Ya, sama juga. Ada kolaborasi ternyata begitu, dan bahkan yang belum bidangnya tapi kemudian riding the waves gitu ya, berdampingan tadi dengan COVID, bukan kemudian berhenti dulu begitu. Ya, karena dari HIPMI sendiri juga kita menginginkan bagaimana angka PHK ini juga jangan sampai terlalu tinggi. Sehingga kita juga menyarankan kepada rekan-rekan HIPMI yang mungkin masih punya peluang dan juga malah banting setir nih kayak Bapak Saifuddin dan rekan-rekan. Salah satunya partner Pak Saifuddin ini di dunia aviasi, tapi seperti kita tahu dunia aviasi ini kan sekarang lagi kurang baik ya. Jadi banting setir ke arah APD dan masker, di mana itu memang peluangnya masih besar. Dan Mbak Santi ini juga punya toko di Tanah Abang, tapi saat ini kita juga tahu bahwa
retail juga sedang sepi ya. Jadi beliau lebih fokus sekarang ke produksi APD dan masker. Menarik ya, istilah banting setir tadi adalah bukan harga haram begitu ya, jangan gengsi, banting setir situasinya memang demikian. Lalu bagaimana HIPMI berperan untuk memfasilitasi kolaborasi yang seperti Mas Saifuddin Ya mungkin bilang tadi? Mas Saifuddin ini salah satu contoh yang baik juga ya, bahwa di bawah Mas Saifuddin teman-teman berkolaborasi dan bagaimana bersinergi supaya produk-produk yang mereka miliki ini bisa memiliki market dan sama-sama mencari market ya. Memangnya belum sampai saat ini? Banyaknya impor kan sebenarnya Begitu kan. ya. Jadi sebetulnya nggak, Mas? mungkin apakah bisa jadi produknya sudah banyak tapi belum terkomunikasikan gitu ya, jumlahnya Betul, ada gitu ya. dan saya rasa juga dengan adanya kreativitas teman-teman yang sudah mulai bagus untuk belajar membuat masker dan lain-lain, saya rasa nanti lama-lama angka impor juga bisa ditekan. Jadi justru bagaimana pemerintah juga mensosialisasikan ini supaya kita membeli produk dalam negeri sendiri dan melalui UKM-UKM yang agar ekonomi ini bisa terus berjalan Betul, gitu, Mas. bagaimana mewujudkan dengan nyata di lapangan hashtag atau tanda pagar bangga buatan Indonesia ini benar-benar terjadi begitu ya. Betul. Khususnya di masker. Ini kita Betul bicara sekarang. sekali. Mas Saifuddin, saya tertarik tadi bicara bahwa kan harus kreatif. Kemudian saya mengapresiasi bahwa harus juga berdasarkan riset. Lihat data dulu, dananya sedang beralih ke COVID sebesar demikian. Itu kan juga sebuah cara berpikir yang terima kasih sudah dibagi siang hari ini begitu. Kan pengusaha lain bisa berusaha seperti itu. Nah, langkah lanjutannya kemudian sampai di titik tadi masker APD, bahkan ada jenis N95, tapi kan kalau kita lihat yang umum, nah boleh ditunjukkan tuh, kan keras gitu ya. Ini sepertinya lembut, tapi fungsinya seperti N95. Iya, ini fungsinya sama-sama untuk di ruang rumah sakit lah ya, infeksius, dan ini mengikuti standar dari WHO. Baik. Gitu. Nah, seperti apa bisa dijelaskan? Nah, ini menggunakan matte blond 5 lapis dan ini betul-betul produk dalam negeri. Dan kita bukan impor. Banyak ditemukan impor, tapi saat ini kami di dalam negeri mungkin terhitung baru di bawah 10 lah. Harusnya mulai apa ini? 10 apa? 10% apa 10 apa? 10 perusahaan 10 perusahaan yang memproduksi KN95 ini. Ini untuk medis terutama atau? Ini bisa untuk medis, bisa untuk umum. Baik, berbicara produksi, sudah seberapa banyak produksi yang dicapai saat ini dan berapa yang terserap di pasar? Saat ini penyerapan, kebetulan segmen kami ya segmen medis ya, segmen pemerintah ya, kebetulan kebutuhan pemerintah ini cukup tinggi ya, kami kalau bicara quantity ya cukup besar lah karena itu berdasarkan project ya. Gitu. Berdasarkan project ya. Jadi kalau dari sisi pengusaha justru udah apa istilahnya, sudah lebih dari BEP begitu? Ya belum sih, tapi belum, ya? Setidaknya seperti kata Ketua Sari, setidaknya kita tidak mem-PHK orang, tidak mem-PHK karyawan yang saat ini yang penting survive, dan alhamdulillah kami juga menambah karyawan akhirnya. Gitu. Karena mau nggak mau harus ada yang skillnya yang di dunia ini kan gitu. Baik. Tapi setidaknya alhamdulillah lah. Dan kami dengan kolaborasi ini tidak dengan satu perusahaan, kurang lebih dengan 7 perusahaan, 7 produk dan lain sebagainya. Yang penting sama-sama hidup, sama-sama bertahan, dan yang paling penting Ketua Umum kami menekankan, Sekjen kami menekankan dari awal di HIPMI, ayo kita bantu pemerintah. Nah ini dari 4 bulan yang lalu sebetulnya kami karena patuh dengan perintah itu, ini gimana cara kita mengisi ruang untuk bisa membantu pemerintah dari sisi pengusaha. Nah inilah kami kolaborasi, bentuknya ini kami melakukan riset dan alhamdulillah ya bisa sama-sama survive. Tidak ngurangi dari 7 perusahaan, tidak dari kolaborasi, alhamdulillah tidak satu pun mengurangi karyawan. Bahkan bertambah. Alhamdulillah bertambah. Kalau BEP ya nunggu pemerintah beli terus lah ke kami. Ini kan para pengusahanya sudah kreatif, sudah menerjemahkan. Lalu bagaimana kembali melihat untuk mengolah ini menjadi lebih optimal dari HIPMI? Menghubungkan antara para pengusaha, ada unsur masyarakat juga dengan pemerintah, atau bahkan mungkin melibatkan akademisi, karena kan prinsipnya di COVID ini pentahelix ya, ada 5 elemen yang terlibat begitu. Ya betul. Mungkin kalau kami dari HIPMI pasti mendorong seperti teman-teman Mas Saifuddin yang lakukan, berkolaborasi dan bagaimana caranya supaya semua bisnisnya bisa bertahan dan juga ekonomi bergerak tentunya dengan
bukan PHK malah nambah karyawan ya Pak Saif ya. Itu bagus sekali. Dan kemudian di industri kesehatan yang lain tentu perlu dengan akademisi karena perkembangan industri kesehatan di Indonesia itu sebenarnya masih luas Mas Ahir. Jadi perkembangan untuk alat-alat kesehatan, Vayankes, kemudian juga obat herbal, ini kan kita juga masih banyak yang impor ya tentunya nih. Dan ini bagaimana nih tugasnya kita sama-sama untuk mengurangi impor ini supaya di COVID ini kelihatan sekali bagaimana Indonesia ini bisa bertahan nggak sih gitu ke depannya, dan bagaimana Indonesia ini dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatannya dan juga produksi alat-alat kesehatan dalam negeri. Jadi ini menarik sekali ke depan dan pasti juga teman-teman pengusaha tertarik akhirnya mungkin jadi juga mau usaha di bidang kesehatan karena kan COVID ini sepertinya masih panjang ya. Jadi teman-teman mungkin ada juga nih yang beralih bisnis dan mungkin malah menekuni menjadi bisnis baru atau malah hanya sementara nanti kembali lagi ke habitatnya. Kita lihat aja yang atau penting jalan dua-duanya, kalau pengusaha itu di HIPMI itu tagline-nya kita adalah pejuang pengusaha. Pengusaha pejuang. Jadi terus pengusaha pejuang. Betul. Saya mau tanya Mas Saif nih sekalian nanti terakhir ya, kita semua bicara dalam waktu singkat. Ini butuh ditularkan tuh ilmu pengusaha pejuang. Kan tadi dibilang bahwa ada yang background aviasi, ada yang konstruksi, banting setir, itu kan mentalitasnya tuh butuh ya. Untuk kemudian nggak panik, cepat bangkit dan bahkan melakukan lompatan. Ini kan sesuai dengan prinsip pemerintah saat ini begitu. Bagaimana tipsnya ini, value atau nilai yang bisa dibagi buat kita semua? Iya, kita memang dalam berbisnis harus rasional ya, harus artinya realistis. Keadaan seperti ini cepat-cepat, kalau bahasa anak muda, cepat-cepat move on. Itu penting ya, move on ya? Move on, kemudian pivoting apa yang harus segera kita lakukan dengan kondisi saat ini dan nggak bisa sendirian. Di sini harus sesama pengusaha berkolaborasi dengan pemerintah, pentahelix tadi, dengan akademisi. Saya yakin di HIPMI banyak potensi. Banyak yang butuh pekerjaan, artinya butuh dirangkul dan lain sebagainya. Seperti pemerintah mau bikin obat corona, vaksin. Coba bicara sama di HIPMI, saya yakin itu crowdfunding ada kok. Ayo bareng-bareng. Libatkan pengusaha kan gitu, atau di biofarmanya. Mungkin itu sih, karena bagaimanapun HIPMI ini potensi pengusaha anak muda yang harus diberdayakan. Saya yakin seperti Bu Sari, seperti Mbak Santi, seperti saya di seluruh Indonesia ini sangat banyak, tinggal dirangkul saja. Itu sih. Sudah ditangkap. Jadi move on itu ilmu basic, ilmu dasar yang penting. Bahkan dalam berusaha move on, pivoting, dan kolaborasi. 3 hal itu. Terima kasih ilmunya. Pesan dari HIPMI juga, kita juga mendukung gerakan pakai masker ya. Jadi kita melihat bahwa ekonomi terus berjalan, patuhi protokol kesehatan, kemudian juga bagaimana seperti arahannya Pak Kepala Gugus COVID, jangan sampai masyarakat terkapar virus COVID dan pengusaha terkapar juga bisnisnya gitu ya. Jadi ini penting sekali bagaimana pengusaha juga mengikuti protokol kesehatan supaya juga melindungi dirinya dan karyawannya serta mungkin customer ya kalau misalnya hotel dan lain-lainnya. Jadi pengusaha sekarang ini sedang giat-giatnya untuk bagaimana kita semua support untuk protokol kesehatan. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.